Saya Nia Pramuditasari dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan memberitahu bagaimana kita cinta berbahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyebut dengan Bahasa Persatuan. Secara resmi, bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 36 menyebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Pemerintah pada saat itu menyetujui pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dari Tuturan Bahasa Melayu Riau. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Cikal bakal ejaan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan pada tahun 1901. Pada tahun inilah C.H. van Ophuijsen membuat ejaan resmi bahasa Melayu yang dimuat dalam kitab Logat Melayu. B. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain berkumpul. Peristiwa inilah dikenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu butir yang paling penting dalam Sumpah Pemuda dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat inilah bahasa Indonesia dianggap bahasa persatuan. C. Sebuah angkatan sastrawan muda yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pan, Armijin Pan, dan lain-lain berusaha melawan kebijakan yang dibuat oleh badan penerbit yang sudah ada, yaitu Balai Pustaka. Kelompok sastrawan ini dikenal nama Pujangga Baru. Nama Pujangga Baru berasal dari nama sebuah majalah yang terbit pada tahun 1933. Dalam bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitas tersendiri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dianggap sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, bahasa, ras, adat, dan istiadat, dibuktikan dari isi Sumpah Pemuda dan masih digunakannya. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia. Selain itu, penyampaian dalam media dan komunikasi juga masih menggunakan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Keberadaan bahasa Melayu sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa nasional yakni sebagai berikut. 1. Identitas nasional. 2. Kebanggaan negara atau bangsa. 3. Alat komunikasi. 4. Sebagai pemersatu bangsa. Fungsi bahasa negara yakni sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Alat pengantar dunia pendidikan.
3. Bahasa penghubung tingkat nasional. 4. Pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Ragam bahasa dan laras bahasa. Laras bahasa bisa digunakan dalam bahasa lisan atau tulis pada iklan ilmiah sastra, menyesuaikan dengan pemakaiannya. Bahasa tulis itu dalam bentuk tulisan, sedangkan bahasa lisan berbentuk lisan ketika berbicara dengan orang secara langsung. Contoh kalimat laras bahasa, seperti membaca iklan, novel, puisi, dan pantun. Adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Perbedaan bahasa itu hal yang biasa, tetapi kita tetap dalam satu cengkraman garis. Pancasila sebagai dasar negara membuat kita saling menjaga terhadap sesama. Indonesia dibangun oleh keberagaman, salah satunya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan sangatlah penting, maka dari itu harus tetap dijaga. Berbanggalah untuk berbahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.